Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Adi Agesta. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, prodi akuntansi. Saya di sini ingin mengerjakan atau menyelesaikan tugas sejarah Islam Asia Tenggara yang dibimbing langsung oleh Bapak Rozali Febrianto MPD. Tugas saya kali ini bertemakan sejarah makam religi yang ada di kampung saya, yaitu makam religi Syekh Abdurrahman Siddiq, Sapat, Indragiri, Riau. Makam ini menjadi makam yang sering dikunjungi oleh berbagai tokoh ulama besar untuk berziarah, dikarenakan beliau ini adalah salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Indragiri Riau pada masa itu. Sejarah beliau lahir pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi di Martapura, Kalimantan Selatan. Jadi beliau lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, dan beliau menempuh pendidikan awalnya itu di tempat di mana beliau lahir, yaitu Martapura. Beliau menempuh pendidikan di sana selama beberapa tahun. Lalu menginjak usia remaja, beliau pun akhirnya menempuh pendidikannya di Mekah dan Madinah selama kurang lebih 7 tahun. Jadi beliau menuntut ilmu pengetahuan di sana, menuntut ilmu atau menambah ilmu pengetahuan di sana selama 7 tahun. Lalu beliau pun akhirnya diberikan kesempatan untuk mengajar di kota Madinah selama 2 tahun. Lalu akhirnya beliau pulang ke Indonesia pada tahun 1316 Hijriah bersama dengan tokoh ulama besar yang menjadi tokoh ulama besar di Sumatera Barat, yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Beliau berpisah dengan beliau kembali dari Mekah dan Madinah bersama temannya tadi, dan akhirnya berpisah di Batavia dulu dan sekarang disebut Jakarta. Jadi beliau berpisah di sana. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi kembali ke Sumatera Barat, sedangkan Syekh Abdurrahman Siddiq kembali ke Martapura. Lalu selama tidak lama itu beliau setahun di Martapura. Lalu beliau akhirnya pergi ke Indragiri Riau pada tahun 1317 Hijriah untuk mengembangkan atau menyebarkan agama Islam di sana, yang dimulai dari berdagang. Beliau berdagang emas di Sapat pada waktu itu, dan awal mula beliau berdakwah itu ketika ada dua kubu saling berbeda pendapat tentang agama, lalu tidak ada yang bisa memisahkan. Akhirnya pada saat itu hampir terjadinya pertumpahan darah. Lalu akhirnya beliau datang, dan beliau pun berhasil meleraikan masalah itu dengan kepintaran beliau, dengan ilmu yang beliau pelajari. Ketika itu beliau pun dijadikan tokoh besar atau ulama di sana yang mengajarkan ilmu pengetahuan di sana. Jadi berkat beliau mengajarkan ilmu pengetahuan di sana, beliau pun akhirnya jadi ulama besar dan membangun beberapa pesantren yang berada di wilayah sana, di Sapat, Indragiri. Jadi orang tua beliau juga termasuk tokoh besar yang berhasil menyebarluaskan agama Islam di Indonesia, yaitu dari silsilah ibunya yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari termasuk tokoh besar
yang berhasil menyebarluaskan agama di Indonesia itu dari silsilah ibu dan dari silsilah ayah juga, yaitu Pangeran Diponegoro, dan beliau juga termasuk tokoh besar yang berhasil menyebar luaskan agama di Indonesia. Jadi orang tua beliau juga termasuk tokoh-tokoh besar yang sangat penting di Indonesia. Nah, ketika beliau berada di Indragiri Hilir, beliau juga menjadi miftah pertama di kerajaan Indragiri. Pada saat itu beliau sempat ditawarkan menjadi miftah di dua tempat. Yang pertama ada di Batavia, Jakarta dulu, dan miftah menjadi miftah di Johor, Malaysia, tapi beliau menolak dengan secara halus, dan akhirnya beliau menjadi miftah pertama di kerajaan Indragiri. Lalu setelah beliau berada di Indragiri, menyebarluaskan agama di sana, lalu akhirnya beliau kembali ke Martapura. Setelah di Martapura beberapa tahun beliau kembali lagi, dan akhirnya beliau mengalami sakit. Dan pada hari Senin tanggal 10 Maret 1939 akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah, yang beliau berusia kurang lebih pada saat itu 82 tahun. Nah, ketika beliau wafat, maka disitulah karena beliau menjadi tokoh besar di sana, akhirnya dijadikanlah makam beliau ini menjadi makam religi, menjadi tempat kunjungan atau berdoa, tempat bersolawat juga kadang di sana. Jadi itulah asal mula mengapa dibuatnya makam religi di Sapat Indragiri Riau, dikarenakan beliau adalah seorang tokoh besar yang berhasil menyebarluaskan agama di sana. Nah, itulah beberapa cerita singkat tentang sejarahnya makam religi Syekh Abdurrahman Shiddiq, atau biasa sering dipanggil Abah Guru Abdurrahman Shiddiq. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.